Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, Masyaallah muslimin rahimahullah. Kita akan membaca kitab kami tadi bab surat 29. Satu tiga empat. Bab 75. Bab 75. 134. Imam Al-Bukhari mengatakan apabila orang yang mengandung yakin piatu Imam Al-Bukhari mengatakan Allah bin Muhammad mengatakan kepada kami dan Sufyan bin Uyainah kepada kami dari Sufyan dia berkata begini kepada kami dari Musa binti Murrah al-Fihri an abiha dari ayahnya dari Murrah dari Nabi sallallahu ana wa kafi bi fil jannati kahalaini aw kahalihi min hadihi. Aku dan orang yang mengaku anak yatim berada di surga bagaikan dua jari ini, atau bagaikan ini dari ini. Di mana Sufyan mengaku tentang dua jari tersebut antara jari tengah atau jari manis. Dari tengah, dari mana? Seperti ini itu dekat tahap ini. Namun yang menjadi kesimpulan dari hadis ini, di mana di dalam hadis ini ada anjuran agar kita mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke surga. Jadi ketika dikatakan dekat dengan Nabi, yaitu dengan masuk surga, itu juga disebut dengan dekat dengan Nabi. Seseorang yang masuk surga maka dia juga disebut dengan apa? Dekat dengan Nabi. Kemudian dari hadis ini juga isyarat
derajat antara Nabi SAW dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah. Jadi sangat dekat sekali jarak derajatnya antara Nabi dengan apa? Yang mengurus anak yatim. Ibnu Battal berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi SAW di surga. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga, tapi nanti menjadi teman Nabi di surga. Dan beliau mengatakan tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik dari kedudukan itu. Makanya sangat merugi kalau kita sudah mendengar hadis ini, tapi kita tidak ada niatan sedikit pun untuk menyantuni anak yatim. Imam Al-Bukhari mengatakan Amr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata Mansur mengabarkan kepada kami dari Hasan. Anna yatiman kana yuhdiru ta'ama Ibnu Umar, yaitu seorang anak yatim pernah datang ke jamuan makannya Ibnu Umar. Pada hari ta'amin zata yaumin, dan suatu ketika suatu hari Ibnu Umar mengadakan jamuan makan. Faqala yatimahu falam yajidhu, lalu dia mencari anak yatim itu namun tidak menemukan. Faja'a ba'da ma faragha Ibnu Umar, tapi anak itu datang setelah usai jamuan dari jamuan makannya Ibnu Umar. Padahal Ibnu Umar berdoa, maka Ibnu Umar pun memberinya makan roti. Dan dia pun indahum Faja'ahu bisawikin wa asalin roti dan madu. Faqala, seraya berkata, Duna hada, ini untukmu. Wallahi ma bulinta demi Allah engkau tidak rugi. Yaqulul Hasan wa Ibnu Umar wallahi ma bubina. Al-Hasan mengatakan bahwa dan Ibnu Umar demi Allah ia tidak rugi. Ketika sebelumnya yang dia berikan jamuan makan, tiba-tiba udah habis semua, yang sisa makanan yang mewah, gandum, roti gandum itu mewah dulu, madu mewah, karena susah dapat. Ketika dia tetap kasihkan kepada anak yatim itu, dia mengatakan aku tidak pernah rugi. Karena yang dia kasihkan kepada siapa? Dan Al-Hasan ketika meriwayatkan hadis ini, dia juga menegaskan sekali lagi, demi Allah Umar tidak rugi. Maka kita katakan, demi Allah Al-Imam Al-Dhahabi tidak rugi. Demi Allah antum yang punya anak yatim tidak rugi. Demi Allah siapapun kaum muslimin yang menyantuni anak yatim tidak rugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan banyak anak-anak yatim di sana yang kehilangan ayahnya, Sudah saya dapat pas ya. Kita membahas darahnya kaum muslimin, bukan lagi waktu yang kita bahas ini.
sendiri membahas itu. Kita mendengar ada kaum muslimin yang berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kaum muslimin. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Abdul Wahab mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hasim mengabarkan kepada aku, dia berkata, ayahku mengabarkan kepada aku, dia berkata, Sami'tu Sahal bin Sa'ad. Aku mendengar Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, dia bersabda, ana wa kafirul yatim fil jannati akada. Aku adalah orang yang menyantuni anak yatim nantinya di surga seperti ini. Wa qala bi isba'aihi sababati wal yusra. Dan beliau bersabda sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari telunjuk. Imam Al-Bukhari mengabarkan kepada kami, dia berkata, A'la bin Khalid bin Wardan mengabarkan kepada kami, dia berkata, Haddatsana Abu Bakr bin Hafs, menceritakan Abu Bakar bin Hafs menceritakan kepada kami, anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala iwalihi yatimun. Bahwa Abdullah tidak makan kecuali di tempat yang makan ada seorang anak yatim. Itu Abdullah bin Umar. Tadi yang kita ceritakan bagaimana Abdullah bin Umar selalu saja ketika dia makan berusaha memanggil makan juga bersamanya anak yatim. Kemudian Imam Al-Bukhari juga mengatakan sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Imam Al-Bukhari mengatakan Abu bin Utsman mengabarkan kepada kami dan berkata, Allah mengabarkan kepada kami dan berkata, Sa'id bin Abi Ayyub mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Sulaiman dari Ibnu Abi Atta dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusaru ilaihi. Adapun seburuk-buruk rumah yang ada di seburuk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Kemudian Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannati kahadaini. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Yushiru bi isba'in, Nabi SAW mengisyaratkan dengan dua jarinya. Makanya Nabi SAW ketika kecil dia diasuh oleh Abu Talib. Ketika Abu Talib wafat, maka dia mengasuh anak yatimnya Abu Talib, yaitu Ali. Masuk anak yatimnya Abu Talib itu Ali. Terhadap anak yatim, Imam Bukhari mengatakan, jadilah seperti ayah yang penyayang. Jadi dari hadis tadi kita sebut bahwa sehingga Nabi SAW membuat tolak ukur rumah itu baik atau buruk adanya anak yatim yang diperlakukan baik atau buruk. Nah, kalau tidak ada anak yatim di rumah itu bagaimana? Berarti tidak ada rekomendasi situ.
Kalau dia tidak menyantuni anak yatim bagaimana? Berarti ini menunjukkan dia tidak ada upaya untuk berbuat baik kepada anak yatim. Acuh tak acuh, merasa rugi kalau menyantuni anak yatim, itu berarti secara tidak langsung kita berbuat buruk. Makanya Allah katakan, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim." Bahkan Allah Subhanahu wa taala ibaratkan orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Dalam tafsir lain yang dimaksudkan bid-din di sini adalah hari kiamat, mendustakan kiamat. Seakan-akan dia tidak percaya janji Allah tentang menyantuni anak yatim. Antum percaya nggak janji Allah tentang menyantuni anak yatim? Realisasikan. Kalau cuma ngaku ini aja tanpa direalisasikan sama. Banyak pesantren-pesantren yang ada anak yatim mencari. Makanya seperti Nabi tadi katakan, seburuk-buruk rumah yang tidak ada di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Makanya perhatikan saja pesantren-pesantren yang tidak menerima anak yatim itu seburuk-buruk pesantren. Sekolah-sekolah yang tidak memfasilitasi untuk anak yatim itu seburuk-buruk sekolah. Nah, kalau ingin melihat sebaik-baik sekolah, lihat ada anak yatim dan walaupun mungkin tidak istimewa, fasilitasnya tidak begitu bagus, ada anak yatim sekolah anak-anak. Perlakukan di situ anak yatim dengan baik sekolah. Yakin keberkahan dari sekolah itu. Karena yang terpenting berkah. Sekolah-sekolah yang alhamdulillah memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kaum muslimin. Saya pernah seperti Al-Irsyad, Al-Bukhari, itu anaknya yang dikasih beasiswa. Ada yang sudah selesai S2, kemarin sempat ngajar di pesantren kita, di Tenggara itu anaknya yang dahulu. Ketika saya tanya, itu dari mana bisa Tenggara? Di sana bayar berapa? Karena waktu itu yatim. Awalnya orang tua masih ada bayar. Meninggal orang tuanya jadi yatim. Yesus. Allah berikan keberkahan dari mahal tersebut. Makanya ini sekarang kalau kita tanya, ini pesantren ini itu ada beasiswa kita apa? Belum mampu, belum mampu dari mana? Merasa rugi. Berarti dia merasa rugi. Yang mampukan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa nanti kalau saya keluarkan buat anak yatim, buat makan anak saya mana? Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan terhadap anak yatim jadilah seperti ayah yang penyayang. Imam Al-Bukhari mengatakan Amr bin Abbas mengabarkan kepada kami, dia berkata Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata Sami'tu Abdurrahman bin Abzah, dia berkata qala Dawud berkata kun lil yatimi kal-abi rahim, jadilah engkau terhadap anak yatim seperti ayah yang penyayang. Wa'alam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud, dan ketahuilah sebagaimana kau menanam seperti itulah kamu memanen. Ma'akbahal faqra ba'da ghina, alangkah buruknya kefakiran setelah masa kaya. Wa aktsaru min dzalika aw akhbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda, dan yang lebih buruk dari itu adalah kesesatan setelah mendapat petunjuk.
Wa idza wa'adta sahibaka fa'ajis lahu ma wa'adtahu. Jika engkau berjanji kepada temanmu, maka penuhilah apa yang telah engkau janjikan kepadanya. Fa illa taf'al yuwasu bainaka wa bainahu adawah. Jika tidak, maka akan diwariskan permusuhan antara dirimu dengannya. Wa ta'awwadh billahi min sahibin idh dzakarta lam yu'inka. Berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika engkau menyebutkan kesulitanmu kepadanya dia tidak menolongmu. Karena untuk menyebutkan kesulitan kita itu sudah menanggalkan kehormatan kita. Kita sebenarnya sudah menurunkan rasa malu kita. Tapi ternyata setelah kita sebutkan kesulitan kita, dia tidak mau. Allah Akbar. Wa in nasita lam yudakkar wa lam yudakkirka. Dan jika engkau lupa, dia tidak mengingatkannya. Jadi yang pertama, anjuran agar mengurus hati-hati. Dan ini disampaikan oleh beliau yang pertama. Kemudian penjelasan tentang berat kemiskinan setelah kekayaan. Orang yang sebelumnya kaya kemudian jatuh miskin, itu sangat berat. Dan yang lebih berat daripada itu adalah sesat setelah mendapat petunjuk. Kemudian anjuran agar menunaikan janji, dan bahaya jika tidak menunaikannya. Kemudian peringatan agar tidak mencari teman yang buruk. Itu yang kita tidak pernah, yang dia tidak pernah berusaha untuk menolong kita. Teman yang buruk. Menolong di sini tidak selamanya harus menolong dari sisi materi. Mungkin dari sisi pemahaman, solusi, yang bisa memberikan solusi. Dia tolong. Mungkin dia tidak bisa menolong kita dari materi, tapi dia carikan solusi. Ya. Karena mungkin sama-sama miskin. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa mengatakan kepada kami, dia berkata, Hamzah bin Mujaid, Abu Ammar mengatakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Al-Hasan, dia berkata, laqad ahadtul muslimin, aku telah hidup bersama kaum muslimin. Dan ini yang dimaksud di sini, Al-Hasan ini hidup di masa sahabat dan tabi'in. Wa inna rajula minhum la yusbih, dan sesungguhnya seorang laki-laki di antara mereka ketika berada di pagi hari, berada di pagi hari, lalu mereka akan berkata, ya ahliyah, hai keluarga, yatimakum, yatimakum, ya ahliyah, ya ahliyah, wahai keluargaku, wahai keluarga, yatimakum, yatimakum, ingat anak yatim kalian, ingat anak yatim kalian. Ya ahliyah, ya ahliyah, miskinakum, miskinakum, wahai keluargaku, wahai keluargaku, ingat orang miskin kalian, ingat orang-orang miskin kalian. Ya ahliyah, ya ahliyah, wahai keluargaku, wahai keluargaku, jarakum, jarakum, ingat tetangga kalian, ingat tetangga kalian. Wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin tadhurun. Dan waktu berlalu dengan cepat dan mewafatkan orang-orang terbaik di antara kalian. Usriya bi khiyarikum, khiyarikum yaitu orang-orang terbaik kalian meninggal, wafat, dan itu berlalu dengan cepat. Dan kalian setiap hari terzulum, semakin hina. Wasami'tuhu yaqul, dan aku mendengarnya berkata, wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan. Ini si Ammar
Hasan al-Basri. Dia mengatakan, wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan. Dan jika kau mau, kau melihatnya dalam keadaan fasik. Yata'ammaku bi 30,000 ila an-nari ma lahu qatalahu Allah. Yang mana dia terjun ke neraka untuk mendapatkan 30,000 dinar atau dirham. Hanya untuk mendapatkan harta, dia mau terjun ke neraka. Maknanya seperti itu. Yata'ammaku bi 30,000. Hanya untuk 30. Maksudnya di sini apakah dinar atau dirham? Intinya dia untuk duit. Dia mau apa? Terjun ke neraka. Mana? Kata Al-Hasan al-Basri, ada apa dengan orang ini? Mana? Qatalahu Allah. Semoga Allah memeranginya. Ba'athana qawmun min Allah bisamanin anazin. Dia menjual bagiannya dari Allah dengan harga seekor kambing. Bisamani anas. Padahal bagian dia itu harusnya besar, harusnya mahal, dia cuma jual dengan apa? Seekor kambing. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayyi'an murabbidan fi sabilis syaitan. Dan jika kau mau, kau akan melihatnya tersesat, murabbidan, beralih ke jalan syaitan. La wa'ahu lahu min nafsihi, tidak ada yang menasihatinya dari kesadaran dirinya sendiri pun tidak. Wala minan nasi, juga tidak ada yang menasihatinya dari orang lain. Makanya ketika kita, apa kaitannya perkataan yang kedua ini dengan yang pertama? Mengingat anak yatim, mengingat orang miskin, mengingat tetangga. Apa kaitannya? Karena itulah sebaik-baiknya manusia. Mengingat apa? Anak yatim, mengingat orang miskin, mengingat tetangga. Kalau sudah tidak seperti itu, nah dia akan jadi yang kedua. Akhirnya dia hanya akan sibuk mengejar dunia. Dia jual bagian dari bagiannya dengan Allah hanya untuk mengejar dunia. Makanya tugas kita ada waktu senggang kita kerja sebagai manusia. Tugasnya utamanya adalah ibadah. Kedua dari hadis ini, yang pertama, Al-Hasan al-Basri berkata, aku masih menjumpai zaman di mana kaum muslimin menganjurkan keluarganya agar melayani anak yatim, orang miskin dan tetangga, dan mengutamakan mereka dari diri mereka sendiri. Di mana Al-Hasan itu bertemu dengan zaman yang seperti itu. Namun di zaman yang setelah itu dia melihat orang-orang sudah tidak lagi begitu memperdulikan anak yatim, tidak lagi begitu memperdulikan orang miskin, tidak lagi memperdulikan orang para tetangganya. Kemudian beliau setelah itu apa? Menjumpai zaman yang kebanyakan yang sedikit di dalamnya menjaga agamanya. Harta semakin melimpah, tetapi mereka semakin bakhil, tamak. Kalau kita lihat zaman sekarang ini dibandingkan zaman tahun 80-an, itu aja udah berbeda. Antum nongkrong ada orang lagi ini ikan, kolamnya ini mas, kolam ikannya kita masih kecil dulu, cuma melihatin itu pinggir kolam ikan itu di sini dibagi sama ini, bawa rumah ini, 1-2 dikasih. Atau
terus setelah selesai mereka disuruh terjun, ayo cari, silahkan mau ambil berapa. Nanti kalau secara suruh kalaupun mau itu boleh ditangkap nggak? Uangnya mana? Bayar. Bakhil, apa? Dia bekerja dari pagi sampai subuh, yang dia kumpulkan dari harta ya, cuma sepetak aja, cuma 74 meter doang hartanya. Padahal dia itu sudah mati-matian bekerja. Itu pun susah. Motornya masih motor butuh. Lihat zaman dulu mereka itu nyantai kerja di gelandangan, nyantai, tanahnya luas. Sama. Makanya sebenarnya bukan karena giatnya kita bekerja, kita dapat rezeki. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi dia sama dengan antum di sini, tapi Allah beri dia ilham untuk nyari tambahan. Ini nyari tambahan. Yang mana kadang tambahannya itu bisa jadi lebih banyak daripada kerjanya di PT. Akhirnya dia keluar, akhirnya jadi sukses. Ada nggak seperti itu? Ada kan? Padahal sama-sama awalnya daftar, awalnya sama-sama. Makanya itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Bisa jadi orang itu ternyata kalau dilihat tidak lebih semangat bekerjanya dibandingkan kita. Namun nggak boleh kita mengirikan apa yang Allah beri kepada orang lain, kecuali kalau dia manfaatkan untuk ketahanan. Setelah Allah berikan kepadanya harta yang banyak itu, dia bangun masjid dan dia operasionalnya dari dia sendiri. Ini boleh kita lihat. Semoga suatu saat nanti Anda bisa seperti itu. Itu namanya apa? Dia juga beliau mengatakan akhlak semakin rusak sedikit orang yang melindungi dan berpegang teguh kepada agama. Di zaman kita sekarang, di zamannya Al-Hasan Al-Basri seperti itu, apalagi di zaman kita sekarang. Itu di zaman di 200-an Hijriah. Karena dia masih bertemu dengan sahabat. Kemudian Musa mengabarkan kepada kami, berkata Salam bin Abi Muti mengabarkan kepada kami dari Asma bin Ubaid. Dia berkata, aku mengatakan kepada ibu Sirin, indi yatim, aku punya anak yatim. Qala isna fihi ma tasna'u biwaladi. Berbuatlah kepadanya sebagaimana engkau berbuat kepada anakmu. Idribhu ma tadribu waladak. Pukullah dia seperti engkau memukul anakmu. Jadi sama. Maknanya cara pendidikannya bukan berarti di sini ya, mukul di sini. Ibnu Sirin mengajar harus memukul ya. Makanya bahasa mukul ini kadang terkesan keras, tapi memang para salaf dahulu ya, dalam mendidik itu seperti itu. Kasih pukulan. Dan pukulannya pukulan mendidik. Kandungan hadis yang pertama, setiap muslim wajib mengurus anak yatim sebagaimana halnya dia mengurus anaknya sendiri. Makanya dianjurkan kita mengusap kepalanya anak yatim. Mengusap kepalanya anak yatim. Langsung ketika kita punya harta, kasihkan usap kepalanya. Jadi kadang kita sebagai orang itu kotor kali itu harus bersih anaknya. Ya Allah ya Rabbi. Terus saya kena
taruh sekali sama dia ada taruh supaya begini. Nah ini yang kedua, arahan dari seorang tabi'in yaitu Ibnu Sirin rahimahullah kepada seluruh kaum muslimin mukallaf dibebani syariat agar apa? Mengurus anak yatim dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Jadi lebih mudahnya lagi kalau antum pengen mengurus anak yatim dan bisa memperlakukannya seperti anaknya sendiri, nikah ini. Sini yang ada anak yatim, ada ibu mana? Ada. Tapi ada bab tentang keutamaan wanita jika tabah mengasuh anaknya dan dia tidak menikah. Wah ini jadi hilang kesempatan anaknya. Soalnya dia tidak mau menikah. Nah ini biasanya dibacakan sama istri. Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan Abu Asim mengabarkan kepada kami dari Nahas bin Faham, dari Syaddad bin Ammar, dari Auf bin Malik, dari Nabi SAW yang berkata, Ana wa ra'atun saf'a'ul khaddain, aku dan wanita yang kedua pipinya menghitam. Imra'atun aimat min zawjiha fasabara, orang wanita yang menjadi janda karena suaminya meninggal dan dia bersabar ala waladiha, atas anaknya. Kahataini fil jannah, aku dan dia kata Rasulullah ibarat dua jari ini di surga. Karena dia sudah memposisikan dirinya sebagai yang menyantuni anak yatim, walaupun itu anak kandungnya sendiri. Makanya di dalam hadis ini penjelasan tentang keutamaan wanita yang meninggal oleh suaminya yang dia tidak berhias, makanya pipinya jadi hitam, bukan merah. Kalau pipinya merah berarti dia masih bersolek. Tapi kalau pipinya hitam kena haram. Pipinya hitam, dia tidak lagi berhias, tidak lagi menikah. Karena ini apa? Mengurus dan mendidik anak-anaknya. Akhirnya kesadaran wajahnya menghilang. Dan Nabi mengatakan, aku dan seorang wanita yang hitam pipinya. Kenapa hitam pipinya? Dia tidak berhias. Jadi kalau ada janda itu masih bersolek, itu masih berharap pada antum-antum semua. Tapi kalau dia sudah tidak bersolek, berarti dia sudah ingin fokus urus anak. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Shumaisah Al-Atakiyah. Dia berkata, Dzukira adabul yatimi inda Aisyah. Diceritakan tentang mendidik anak yatim di hadapan Aisyah. Jadi ada itu, makanya sebelum dulu pernah kita katakan ada. Dan akhlak itu ya, perbedaannya adalah adab itu yang dipelajari, itu didikan. Makanya dzukira adabul yatim, maknanya didikan anak yatim, didik anak yatim.
Faqalat inni la aqribu yatima hatta yanbasita. Maka ia berkata, sungguh aku memukul anak yatim hingga ia terbentang. Nah, ini jangan dibiarkan. Mereka juga harus diarahkan. Jadi setiap mukmin harusnya berkaca pada dirinya sendiri ketika memukul anak yatim. Dibolehkan memukul dengan pukulan yang menyakitkan jika dia melihat itu untuk kemaslahatannya dan menyadari bahwa itu dilakukan karena cintanya yang tulus kepada anak yatim itu. Jadi hendaknya dia melihat dirinya mencintai dan menyayangi anak yatim atau tidak, bukan karena kesal. Jadi Aisyah ketika mengatakan di sini, aku akan memukul anak yatim itu hingga ia terbentang, maknanya karena bentuk kasih sayang Aisyah untuk mendidik mereka agar mereka menjadi anak yang bermanfaat. Karena sering kita lihat anak-anak yatim karena kurang didikan, tidak ada ayahnya, akhirnya apa? Jadi berantakan, nakal. Sekarang keutamaan orang yang anaknya meninggal. Imam Bukhari mengatakan Ismail mengabarkan kepada kami, dia berkata Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fatamassahu an-nar illa tahlilatal qasam. Tidaklah seorang dari kaum muslimin yang 3 orang anaknya meninggal dunia lalu ia disentuh api neraka melainkan hanya sangat sebentar. Maknanya dia ditinggal meninggal 3 anak, namun mungkin dia banyak dosa sehingga tetap masuk neraka, dan Nabi mengatakan bahwa anak-anaknya itu nanti akan memberi syafaat sehingga itu hanya sebentar. Yang mana yang pertama menyebutkan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. Dan seorang muslim yang anak-anaknya wafat dan dia mengharap pahala dari Allah, tapi dengan syarat apa? Dia sempat mengharap pahala dari Allah, maka ia akan masuk surga bersama anak. Imam Bukhari mengatakan Umar bin Hafs bin Ghiyath mengabarkan kepada kami, dia berkata, ayah mengabarkan kepada kami dari Talq bin Muawiyah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabi. Ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak. Faqala, lalu dia berkata, ud'u lahu, doakanlah dia. Faqad dafa'tu salasatan, aku telah mengubur 3 anak. Maka Nabi SAW bersabda, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar, engkau telah memagari diri dari api neraka dengan tembok yang sangat kuat. Anaknya sudah ada 3 yang meninggal. Jadi ini kabar gembira bagi wanita. Kabar gembiranya masyhur karena dia akan terbentengi dari api neraka dengan benteng yang sangat kuat. Wanita yang ditinggal mati anak-anaknya dan dia bersama serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ayyash mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sa'id Al-Jubayli mengabarkan kepada kami dari Khalid Al-Abbasi, dia berkata, mata benundi, anakku meninggal. Fawajadtu alaihi wajdan syadidan, dan aku pun merasakan sedih yang mendalam. Fakultu ya Abu Hurairah,
Aku pun berkata, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana? Apakah kau pernah mendengar sesuatu dari Nabi SAW yang melapangkan hati kami atas anak-anak kami yang meninggal? Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, sami'tu minan Nabi SAW yaqul, aku mendengar dari Nabi SAW dia bersabda, siwahu da'ani sul jannah. Anak-anak kecil kalian adalah makhluk-makhluk kecil di surga. Jadi anak-anak kecil, anak-anak kaum muslimin itu masuk surga dan berkeliling di dalamnya, memasuki rumah-rumahnya, dan mereka tidak dilarang ke tempat manapun di dalamnya. Dan Nabi SAW ditinggal oleh semua anaknya. Yang laki-laki masih kecil-kecil 3. Yang perempuan belum sampai 20 tahunan sudah juga meninggal semuanya, kecuali Fatimah. Dan Fatimah pun meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW karena terlalu besar kesedihan. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan, Ayyash mengatakan kepada kami, dia berkata, Abdul A'la mengatakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ishaq mengatakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris mengatakan kepada kami dari Mahmud bin Labid, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mata lahu thalathatun min al-waladi fahtabasahu. Barang siapa yang 3 anaknya meninggal dan dia mengharapkan pahala, fahtabasahu, ihtabasahu, iman dan ihtisaban. Jadi ihtisabahu dakhala al-jannah, maka ia akan masuk surga. Dengan syarat apa? Dia mengharapkan pahala. Dan musibah dia mengharapkan pahala. Qulna ya Rasulullah wasnani, bagaimana kalau 2? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2? Qala wasnani, dan kalau sampai meninggal 2 orang. Qultu li Jabir, aku pun mengatakan kepada Jabir, yaitu Mahmud bin Labid mengatakan kepada Jabir, wallahu a'lam law qultum wahid, demi Allah aku berpendapat sekiranya kalau kalian mengatakan bagaimana kalau 1 ya Rasulullah, la qala wa ana adhunnuhullah, dan aku mengira bahwa Nabi juga akan mengatakan wahid, dan Nabi juga akan mengiyakannya, dan aku pun mengira begitu dari Allah. Kata Jabir, wa ana adhunnuhullah, dan aku pun mengira demikian dari Allah. Jadi kandungan hadis yang pertama, setiap mukmin diberi berbagai macam ujian, berjenis-jenis, berbeda-beda ujiannya. Ada yang diuji dengan kematian anaknya, kemudian dia hendaklah dia harusnya mengharapkan pahala dari Allah. Ada maka yang diuji tidak dapat anak, maka dia harus bersabar. Jangan mengatakan enak ya yang punya anak, padahal sebenarnya tidak punya anak itu enak. Kalau dia sabar, dia lebih enak daripada yang punya anak yang tak bersabar. Banyak gak orang tua yang punya anak tak bersabar? Dia mendidik anaknya dengan kebaikan. Tujuan punya anak adalah apa? Punya aset kan? Aset pahala. Ini gak dibuat jadi aset pahala. Hanya dikasih makan kayak binatang, kan binatang kasih makan gitu. Besar. Jadi jika diuji dengan kematian anak, hendaknya yang mengharap pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, musibah dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjadi sebab masuknya seseorang
jika dia ridho dan jika dia tidak marah atas ketetapan dan takdir Allah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ali bin Abdillah mengabarkan kepada kami, ia berkata Hafs bin Qiyas mengabarkan kepada kami, ia berkata aku mengenal Talib bin Muawiyah, ia berkata ia adalah kakeknya. Ia berkata aku mendengar Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna mu'atan atati Nabi sallallahu alaihi wasallam bisubiyyi. Ada seorang wanita yang datang membawa anaknya. Faqala kemudian dia mengatakan dapat salasatan faqala intazarti bi hidarin syadidin dan aku telah menunggu 3 anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, engkau telah memagari diri dengan suatu tembok pelindung yang sangat kuat dari Allah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ali mengabarkan kepada kami, dia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata Suhail bin Abi Saleh mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la naqdiru 'alaika fi majlisina, kami tidak kuasa berada di majlismu, fawa'idna yawman na'tika fihi, maka tetapkanlah satu hari yang kami bisa mendatangi, karena khusus untuk para wanita. Maka Nabi SAW mengatakan mau hidupnya baitu fulan. Kalau begitu tempat pertemuan kalian di rumahnya si fulan. Faja'ahunna lidzalika wa'd. Maka Nabi pun menemui mereka sebagaimana yang dijanjikan. Wa kana fima haddatsahun, dan di antara yang dia sampaikan untuk para wanita, ma minkum lamra'atun yaqutu laha salasatun min al-walad, tidaklah seorang perempuan di antara kalian yang 3 anaknya meninggal, fatah tasibhum, kemudian dia berharap pahala dari Allah, dia bersabar, dia berharap pahala dari Allah, illa dakhala al-jannah, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Faqala ra'atun, kemudian salah seorang perempuan mengatakan awisnani, atau 2 orang ya Rasulullah. Qala awisnani, dia menjawab atau 2 orang. Faedah dari hadis ini yang pertama, semangatnya istri-istri para sahabat untuk menuntut ilmu. Kalau dulu waktunya laki-laki yang paling banyak untuk ilmu, perempuan cuma sama. Kalau sekarang kebanyakan perempuan yang banyak untuk ilmu, laki-laki sibuk kerja di dunia. Padahal laki-laki zaman dulu dengan zaman sekarang sama-sama cari dunia juga, Malaysia. Kemudian faedah yang lain, dibolehkan membuat janji dan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di syurga. Dan yang ketiga, wanita yang tinggal mati oleh 2 anaknya, maka keduanya akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Baik yang perempuan tersebut maupun yang suaminya yang laki-laki, yang ayahnya, dia tinggal meninggal, maka tinggal meninggal 2 anaknya, dan dia bersabar mengharapkan pahala, maka itu akan jadi perisai baginya dari api neraka. Ada pertanyaan?
Sudah ada maghrib. Berapa menit lagi? Hah? 3 menit lagi. Silakan, ada pertanyaan? Yes. Tadi kan disebutkan, kalau seandainya ada yang bertanya, jika saya punya satu, aku mengira demikian juga, kata Jabir. Jadi kita mengharapkan pahala ketika anak kita meninggal satu pun, maka itu juga akan menjadi bisa dari kita. Ada lagi? Lebih utama mana antara kita sedekah terhadap kerabat atau saudara atau dengan sedekah terhadap anak yatim? Mana yang lebih utama? Kepada saudara, kerabat atau kepada anak yatim? Dua-duanya. Atau sedekah dua-duanya. Cara yang membutuhkan kerabat itu kasih kerabat. Kalau membutuhkan anak yatim, kasih anak yatim. Jika berbarengan prioritas yang mana saja? Jika berbarengan prioritas yang mana yang paling membutuhkan, mana yang akan melihat yang paling membutuhkan? Kalau mungkin kerabat antum masih bisa makan 5 hari atau sebulan, karena anak yatim mungkin yang ibunya susah untuk cari makan untuk mereka. Berarti piatu, kan yatim piatu. Kalau definisi yatim, yaitu yang meninggal ayahnya, yang mana memang yang menjadi tulang punggungnya itu hilang. Walaupun sebahagian dari asal tidak ada penjelasan bahwa di masyarakat kita piatu pun terkadang hampir mirip dengan kondisi yatim. Terkadang yang piatu pun kalau sudah meninggal ibunya, kadang anaknya dikasih ke neneknya, ayahnya dikawan karena ibunya baru tidak mau ikut mengurusnya. Alhamdulillah, kalaupun dia tidak masuk kategori yatim, maka dia masuk kategori anak miskin, duafa, yang juga wajib untuk kita santuni. Allah Ta'ala cara zahir anak yatim yang tinggal meninggal ayahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-yatim man la abda lahu. Anak yatim adalah yang tidak memiliki ayah dan dia belum balik. Allah Ta'ala. Walaupun Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yatim yang tidak memiliki ayah dan dia belum bisa mandiri, belum bisa mandiri. Makanya kalau kita perhatikan di zaman kita anak-anak yatim terkadang umur SMA, malah mereka lebih butuh terkadang untuk kita santuni, karena biaya pendidikan kalau cuma sampai balik umur 12, habis itu tinggal santunannya, ya lagi, udah gak yatim lagi.
suruh bekerja zaman sekarang tak bisa pekerjaan langsung seperti itu. Lanjutkan. Hadis Amr bin Amr al-Ansari. Imam Al-Bukhari mengatakan Harun bin Hafs dan Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, keduanya berkata Abu Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata Utsman bin Hakim mengabarkan kepada kami, ia berkata Amr bin Amr al-Ansari mengabarkan kepadaku, ia berkata Haddatsani Muslim mengabarkan kepada Qala, ia berkata, kuntu inda Nabi SAW, aku pernah bersama Nabi SAW. Faqala ya Abu Muslim, maka Nabi mengatakan, wahai Abu Muslim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awlad, tidaklah dua orang dari kalian tinggal mati oleh tiga anaknya, illa adkhalahumullahu jannah, melainkan niscaya Allah akan memasukkan keduanya ke dalam surga. Bifadli rahmatihi iyyahu, karena kemurahan rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap mereka. Kemudian Muslim mengatakan wasnani, dan dua orang yang Rasulullah, wala wasnani, dan Rasulullah mengatakan dan dua orang. Sekali lagi hadis ini mengatakan tentang kabar gembira bagi orang tua yang ketika dia ditinggal meninggal oleh dua atau tiga anaknya dan dia bersabar, maka ia bersyukur karena rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak tersebut. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan Ali mengabarkan kepada kami, dia berkata Mu'tamir mengabarkan kepada kami, dia berkata aku membacakan kepada Al-Fudail dari Abu Haris bahwa Al-Hasan mengabarkan kepadanya di Wasit anna Sa'sa'ah bin Muawiyah haddatsa, bahwa Sa'sa'ah bin Muawiyah mengabarkan annahu laqiya Abu Dzar, mana dia pernah bertemu dengan Abu Dzar mutawassyihan kirba, sambil membawa kirba, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit. Qala malaka minal waladi ya Abu Dzar, kemudian dia berkata, apa engkau tidak memiliki anak wahai Abu Dzar? Kenapa dia sendiri yang bawa? Maka Abu Dzar mengatakan, ala uhadits, maukah engkau aku ceritakan? Bala, maka Sa'sa'ah mengatakan, tentu. Kemudian dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim yamutu lahu thalathatun min al-walad, tidaklah seorang muslim yang tiga anak meninggal, lam yablughul insan, dalam keadaan belum balik, illa adkhalahu jannah, kecuali Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Bifadli rahmatihi iyyahu, dikarenakan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada mereka, kepada anak-anak tersebut. Wa ma min rajulin a'taqa musliman, dan tidak ada seorang muslim yang memerdekakan seorang budak muslim, illa ja'alallahu azza wa jalla kulla minhu ikakahu li kulli minhu, melainkan Allah akan menjadikan setiap anggota tubuhnya sebagai pembebas dari api neraka bagi setiap anggota tubuh yang lainnya. Namanya tubuh dari orang yang dia merdekakan ini akan menjadi pembebas bagi tubuh yang merdekakan. Maka di dalam hadis ini
ada keutamaan dan pahala khusus dengan anak kecil, karena rasa cinta dan kasih sayang kepada anak kecil lebih besar dan lebih kuat. Makanya kita diwajibkan untuk menyayangi anak-anak kecil. Orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anak kecil dikhawatirkan telah hilang kasih sayang dari dalam dirinya. Karena Nabi SAW mencontohkan seperti itu. Sering bercanda dengan anak kecil, mengajak mereka bercanda. Kemudian di dalam terdapat dalil bahwa pahala ini dikhususkan bagi orang yang memerdekakan orang muslim. Jadi tidak ada pahala memerdekakan orang kafir. Kalau seorang budak tersebut kemudian dia masih dalam keadaan budak dan dia masuk Islam, maka ada keutamaan memerdekakan. Kemudian ada yang dalil bahwa memerdekakan budak itu termasuk ibadah yang dapat menyelamatkan seseorang dari neraka. Dan bahwa memerdekakan budak laki-laki lebih utama daripada budak wanita. Dan sabda Nabi SAW, Allah membebaskan setiap anggota tubuhnya karena setiap anggota tubuh budak yang ia merdekakan. Terdapat isyarat bahwa seharusnya budak yang dimerdekakan tidak mempunyai kekurangan agar semua anggota tubuhnya bisa membebaskan dirinya. Jadi dilihat dari setiap anggota tubuh si budak tersebut. Karena bertambah sempurna anggota tubuh si budak ini, bertambah mahal harganya untuk dibebaskan. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Abi Aswad mengabarkan kepada kami, dia berkata Zakaria bin Ammar Al-Ansari mengabarkan kepada kami, dia berkata Abdul Aziz bin Suhaib mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik. Dari Nabi SAW dia berkata, Man mata lahu thalathatun, barang siapa yang memiliki 3 anak dan meninggal, lam yablugul hirsa wa kana balik adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannah. Maka Allah akan masukkan dan juga mereka ke dalam surga karena kemurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menunjukkan bahwa orang tua akan masuk surga bersama anaknya yang masih kecil, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada si anak tersebut. Nah, kemudian orang yang anaknya meninggal karena keguguran, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ishaq bin Yazid mengabarkan kepada kami yang berkata Sadaqah bin Khalid mengabarkan kepada kami yang berkata Yazid dari Maryam mengabarkan kepada dari ibunya dari Sahal bin Al-Hamzaliyah, wa kana la yulad lahu, yang mana ia tidak punya anak. Maka ia berkata la an yulada liya fil Islam walad sittun fa'ahtabisuhu ahabbu ilayya min an yakuna liya dunya jami'an wa ma fiha. Aku dikaruniai dikaruniai seorang anak pada masa Islam yang meninggal keguguran, lalu mengharapkan pahala dari Allah, fa'ahtabisuhu, itu lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia beserta isinya. Kemudian Ibnu Hanzaliyah wakar Ibnu Hanzaliyah mimman baya tahta syajarah, yang mana termasuk sahabat yang ikut serta membayar Nabi SAW di bawah pohon, yaitu bayat Ridwan, yang
menunjukkan bahwa orang-orang yang membayar Nabi SAW di atau Ridwan itu tidak ada seorang pun dari mereka yang munafik. Mereka memiliki keutamaan daripada sahabat yang lain. Jadi ini keutamaan orang yang meninggal anaknya, yaitu dalam keadaan keguguran. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi dari Al-Hadis Bisur dari Allah. Dia berkata Rasulullah SAW, ayyukum mal warisihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta pewarisnya lebih ia sukai dari hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, ma minna min ahad illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisihi. Para sahabat lantas menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita yang harta warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri. Makanya dia lebih senang harta yang dihasilkan dibandingkan dengan mendapatkan warisnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Ilamu annahu laysa minkum ahadun illa malu warisihi ahabbu ilaihi min mali." Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan harta yang diwarisnya lebih ia cintai dari hartanya sendiri. Ma'luka ma qaddamta wa ma'lu warisika ma akhwarta. Harta kalian adalah apa yang sudah kalian gunakan, sedangkan harta waris kalian adalah apa yang kalian simpan, yang mana nanti akan dibagikan kepada ahli waris. Dan terbukti seperti itu. Ternyata yang disimpan harta kita sendiri, kita sedekahkan, kita pakai. Ternyata kita tidak lebih menyukai. Kebanyakan kita lebih menyimpan. Jadi rumah, jadi mobil, jadi kebun, dan dia lebih mencintai rumahnya itu dibandingkan harta yang dia sedekahkan. Makanya Nabi mengatakan dari Allah, ternyata kalian itu lebih mencintai apa? Harta warisan kalian, harta yang akan kalian wariskan. Makanya di dalam hadis ini ada anjuran agar mendahulukan pembelanjaan harta dalam berbagai bentuk ibadah dan derma infak agar bermanfaat di akhirat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ia Anas berkata, waqala Rasulullah SAW, ma ta'uduna fi umuril huquq. Apa yang kalian maksud dengan hukum? Maka para sahabat mengatakan al-huququl ladzi la yudadu lahu. Hukum adalah orang yang tidak dikaruniai anak. Nabi mengatakan wala, bukan itu. Walakinna al-huquq alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Hukum itu adalah orang yang tidak memberikan apapun dari anaknya. Maknanya anaknya ini tidak. Kalau di dalam hadis ini disebutkan, kalian meyakini bahwa orang yang tidak punya anak adalah yang bertahan hidup, yang selalu sedih, adalah orang yang ditinggal mati anak-anaknya. Padahal tidak demikian dalam syariat kita. Melainkan hukum adalah orang yang ditinggal mati salah satu anaknya ketika ia masih hidup, lalu ia mengharap pahala karenanya. Ditulis pahala musibah itu baginya, dan dia berharap dan dia bersabar atas musibah itu. Jadi
Dari hadis ini terdapat keutamaan orang yang ditinggal mati anak-anaknya dan dia bersabar, bukan yang tidak punya anak. Namun dia ditinggal mati anaknya ada, kemudian meninggal dan dia mengharap pahala, itulah dia disebut dengan anak. Dan dia bersabar. Kemudian Anas berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'uduna fikum rusa." Apa yang kalian maksudkan dengan pegulat? Qalu huwa alladhi la tasqutu rijal, yaitu orang yang tidak bisa dibanting oleh orang lain. Faqala la walakin as-su'a alladhi yamliku nafsahu min al-qalb. Nabi mengatakan bukan. Pegulat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ini juga menunjukkan bahwa bela diri yang paling hebat itu adalah pegulat. Karena Nabi SAW itu tidak bisa dibanting oleh siapapun. Kalau sampai orang yang paling kuat dan paling hebat bergulat dahulu di Mekah itu bisa dibanting oleh Nabi SAW. Itu jagoan orang memukul itu kalah semua. Habis semua itu dibuat dengan apa? Bulat. Karena bulat itu menghabiskan energi sampai lemas. Makanya ada pegulat muslim sampai masyhur Khabib dia menang banyak kemenangan dengan bulat. Ujian dan kerja. Ya, kita belajar bela diri. Kalau anak-anak di rumah tadi ada dua bela diri, Mu'tai sama Silat. Tapi nanti dipadu dengan bulat. Rencana insyaallah. Kandungan hadisnya, kalau ada hadis orang yang sempurna kekuatannya bukan orang yang bisa membanting orang lain dengan kekuatannya. Tetapi orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah, dia bisa tahan, sabar. Kemudian keutamaan menahan amarah dan menahan jiwa ketika marah, dan itu harus dilatih. Menahan marah itu dilatih. Pengen marah, tahan. Dan orang yang marah pun itu karena dia biasa marah. Biasanya awalnya dia nggak pengen marah, tapi dia pura-pura marah. Pernah nggak seperti itu? Atau ada orang seperti itu yang bertanya? Dia pura-pura marahin orang lain. Awalnya dia hanya sekedar pura-pura, lama-lama jadi benar-benar marah. Makanya untuk pura-pura marah pun jangan. Kalau bisa pura-pura adalah awalnya pura-pura bisa marah, lama-lama jadi bisa marah. Nah di sini terdapat isyarat jadi orang yang menahan amarah ini yang dia bisa yang kuat di sini itu dalam keadaan dia mampu untuk marah ya, tapi dia tahan. Bukan karena dalam keadaan dia lemah, memang dia nggak bisa marah. Dia mampu untuk balas, mampu untuk marah, tapi dia tahan. Ada orang kan dia bukan karena dia bukan pemarah, tapi karena memang dia nggak bisa marah. Kalau dia marahin dia habis. Karena lemah kondisinya itu bukan yang seperti itu. Tapi orang yang sebenarnya dia mampu marah tapi dia tahan. Kemudian juga terdapat isyarat bahwa berjihad melawan hawa nafsu lebih berat dibandingkan melawan musuh. Dan terbukti
ketika kaum muslimin mungkin bisa melawan orang-orang kufar, berjihad dan tempur, tapi diri mereka sendiri terkadang masih kurang bisa menahan dari hawa nafsu, terjatuh pada perzinahan, pelanggaran-pelanggaran syariat, atau kezaliman. Ada pertanyaan? 18 berapa? Isya? Hah? 57. Oh, masih lagi. 14 menit lagi. Ada pertanyaan? Kemudian perlakuan baik terhadap budak. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Hafs bin Umar mengatakan kepada kami berkata, Umar bin Al-Fadl mengatakan kepada kami berkata, Nu'aym bin Yazid mengatakan kepada kami berkata, Haddatsana Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib mengatakan kepada kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam lama saqula qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit berat dia berkata, Ya Ali, wahai Ali, I'tani bi tabakin aktub fihi ma la tadillu ummati ba'di. Ambillah bantalan karena aku ingin menulis padanya sesuatu yang umatku tidak akan tersesat setelah. Fahoshitu ayyasbiqahu, maka aku khawatir beliau akan mendahuluku. Fakultu inni la ahfadu min dira'i as-sahifah. Maka dia pun mengatakan, sungguh aku lebih hafal daripada dua hasal lembaran. Karena takutnya kalau dia pergi mau nyari, nggak tahunya duluan Nabi wafat. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa hafal, sampaikan saya. Wa kana Rasulullah baina dzara'i wa 'abdi. Dan saat itu beliau berada di antara kedua tangan beliau dan lengannya. Faja'ala yusi bis-sholati waz-zakati wa ma malakat aymanukum. Maka beliau pun berwasiat mengenai salat, zakat, serta budak-budak kalian. Wa qala kadzalika hatta fadat nafsuhu. Dan Ali lalu mengucapkan apa yang dia ucapkan hingga beliau berkata, wa amruhu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi SAW memerintahkan agar syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluh. Man syahida bihimahu bima anna, barang siapa yang bersaksi dengan keduanya maka dia diharamkan dari api neraka. Di hadis ini perintah memelihara salat dan zakat. Kemudian kewajiban berbuat baik kepada budak dan memenuhi kebutuhan mereka, baik berupa pakaian dan nafkah. Kewajiban memberi makanan kepada orang yang berada di bawah kepemilikannya, dan kewajiban mengerjakan salat yang tidak boleh ditinggalkan, salat 5 waktu. Kemudian kalimat syahadat itu menghapus segala dosa jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian yang keempat, adanya dalil bahwa kalimat inilah kalimat tauhid, bahwa syahadat la ilaha illallah itulah dia kalimat tauhid. Apabila seseorang meninggal dengan mengucapkan kalimat ini, dia pasti masuk syurga. Juga terdapat bantahan terhadap anggapan kaum Syiah bahwa Nabi SAW memberi wasiat bahwa kekhilafahan itu menjadi hak Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan di sini Nabi SAW ingin memberi wasiat kepada Ali, yaitu wasiat khilafah, kekhalifahan. Padahal wasiatnya adalah untuk menjaga sholat.
Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dia berkata Israil mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash dari Abu Wa'il an Abdillah Ali Nabi SAW, dia bersabda ajibu da'iyah, pemulihan undangan, wala ta'udul hadiah, jangan tolak hadiah, wala tadribul muslimin, dan jangan memukul kaum muslimin. Memukul di sini memukul dalam kezaliman. Makanya hadis ini anjuran agar menjalin hubungan. Kalau kita diundang kan, kalau kita dikasih hadiah terima, jangan tolak. Agar saling mencintai. Karena Nabi SAW mengatakan tahabu, saling memberi hadiah kalian akan saling mencintai. Jadi kalau ada orang yang kasih hadiah, terima. Saling menyayangi dan memenuhi undangan, pertama menerima hadiah. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Fudail mengabarkan kepada kami dari Mughirah, anak-anak yang di belakang jangan lari-lari ya, yang di belakang jangan lari-lari. An Ummi Musa, dari Ummu Musa, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata kana akhiru kalamin Nabi SAW, akhir perkataan Nabi SAW adalah as-salat as-salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, dan bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan budak-budak kalian. Dan ini sama dengan hadis sebelumnya tentang apa? Salat yang mana dari jadi dirapikan, digunting di sini. Jadi jangan sampai menutupi bibir sebagaimana orang Yahudi. Kalau potong tipis gitu kan? Lebih afdal. Asal tidak dikerokot. Masalah niqas dalam hadis Nabi SAW niqas syar'i. Niqas syar'i. Apa? Istilah niqas itu bagi bangsa apa? Ini disebut dengan istilah gunting, sebenarnya gunting dia. Ada dia Al-Quran cukur. Jadi yang saya yakini memang seperti itu. Jadi dibedakan antara cukur dengan gunting. Dibedakan antara cukur dengan gunting. Makanya di hadis-hadis tentang fitrah, sebagian ada yang dia nggak bisa kalau gunting. Kalau dia gunting jadi ada yang Darah. apa namanya Buat. bertang-tang gitu, tahu ya? Dia nggak bisa di sini panjang, sepanjang di sini nggak habis. Dia nggak bisa ya, karena kurang latihan. Jadi gimana mau nyatakannya semua biar dia rapi. Tujuan utamanya ya rapi kan. Nah kalau dia dengan menggunting sendiri dia nggak bisa, ya sudah. Kalau Anda alhamdulillah dengan gunting sendiri bisa, karena dulu waktu di pondok itu udah biasa cukur rambut pakai gunting. Teman-teman jadi bahan percobaan. Pertama adik dulu, ada yang laki-laki bahan percobaan di cukur rambut. Iya. Ada tanya? Ya. Berikan. Silakan. Ya. Ustaz, ini masih buat soal Kenapa? ya soal rapor. Kenapa itu tidak boleh diwarnai hitam gitu Pak? Iya. Diwarnai Kenapa tidak boleh diwarnai hitam? Nah, ini pertanyaan kenapa berkaitan dengan syariat.
Ada asalnya. Kalau tidak disebutkan alasannya, maka hikmahnya itu adalah kita taat atau enggak. Contohnya, kenapa nggak boleh makan babi? Kan tidak ada penjelasannya. Kenapa nggak boleh makan anjing? Namun itu adalah perintah, larangan. Ketika kita diperintahkan atau dilarang, kita mau tidak untuk meninggalkannya. Walaupun para ulama atau sebagian ahli hikmah menyebutkan beberapa kesimpulan. Karena ada Rasulullah katakan, uban itu untuk mengingatkan kita mati. Jadi kalau dibuat dicat dengan hitam, maka ini akan melalaikan si manusia itu, membuat dia merasa masih muda terus, membuat dia lama untuk taubatnya, enggak asal-asalan. Sehingga ketika dia sudah berubah, diwarnai dengan warna selain hitam. Karena dia mengingatkan kita, ini sebelumnya putih, warnai dengan merah. Nanti dia ingat kalau ini sudah putih, sudah tua. Allah Ta'ala. Dan dari situ juga di antara hikmahnya yang lain adalah muncul kewibawaan kalau diwarnai dengan yang lain. Kalau hitam tidak, masih kelihatan kayak muda terus, kayak orang-orang dan menganggap dia itu masih kayak anak-anak ya, kelihatan. Tidak ada kewibawaan. Agama kita itu sangat mengedepankan membawa. Jadi kalau kelihatan tua, nggak masalah. Itu berarti berwibawa. Orang kan segan. Tapi kalau kelihatan muda biasanya kan dikira orang apa? Masih anak muda. Orang terkadang nyuruhnya lebih gampang. Tolong ini itu. Dia karena dia nganggap ini orang masih anak muda. Mukanya muka baby face, mudah disuruh-suruh. Bener, lebih gampang. Tapi kalau kelihatan mukanya tua, orang segan mau nyuruh dia karena orang tua, padahal umurnya sama. Baik, barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.